pagi pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Satu orang warga Bukit Tinggi dinyatakan positif mengidap COVID-19. Informasi ini disampaikan oleh Wali Kota Bukit Tinggi pada Kamis pagi. Berdasarkan tracking yang dilakukan petugas, diduga warga tersebut tertular dari suaminya yang baru kembali dari Malaysia 3 minggu lalu. Sang istri sendiri telah dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi sejak 21 Maret. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang melakukan penyemprotan desinfektan di ruas jalan-jalan utama kota. Hal ini untuk mengantisipasi beredarnya COVID-19. Meski Kota Padang hingga hari ini belum terdapat pasien dalam perawatan yang dinyatakan positif, namun pemerintah kota tetap meningkatkan kewaspadaan. Selain menyemprot jalanan dengan cairan desinfektan, pemerintah Kota Padang juga menyemprot fasilitas umum dengan cairan yang sama. Sejak masa tanggap darurat dinyatakan oleh Wali Kota Padang, sejumlah fasilitas umum disemprot petugas dengan cairan desinfektan, seperti gedung perkantoran, masjid, musola, dan fasilitas umum lainnya. Bertempat di halaman rumah dinas, Wali Kota Bukit Tinggi memberikan keterangan kepada awak media bahwa satu orang warganya dinyatakan positif mengidap COVID-19. Hal itu diketahui Wali Kota setelah Laboratorium Universitas Andalas memberikan hasil pemeriksaan pasien tersebut kepada pihak Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Terkait informasi tersebut, pemerintah Kota Bukit Tinggi bertindak dengan cepat. Keluarga korban langsung dijemput dan diisolasi di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Tak hanya itu, rumah korban di daerah Kabun Pulasan disemprot petugas dengan cairan disinfektan. Keluar tadi pagi, sudah ada positif warga Kota Bukit Tinggi. Dan pada hari ini mungkin rekan wartawan sudah melihat bahwa tim kita pun sekarang menjemput daripada keluarga ini, dan ini adalah pernah dia berkunjung dari daerah pandemi, yaitu daerah Malaysia. Dan ini pun istri dan anak-anaknya sudah kena kontak bersedia untuk diisolasi. Hasil pelacakan yang dilakukan petugas, suami korban baru kembali dari Malaysia 3 minggu yang lalu. Sejak saat itu, istrinya menderita gejala yang mirip dengan penderita COVID-19, seperti batuk, lemas, mual, sakit kepala, dan muntah. Karena dianggap menderita sakit biasa, sang istri hanya dirawat di rumah. Namun pada tanggal 21 Maret, sang istri diantarkan suaminya ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Pihak rumah sakit langsung melakukan perawatan serta mengambil contoh lendir pasien untuk dikirim ke Laboratorium Universitas Andalas. Kamis pagi 26 Maret, hasil pemeriksaan laboratorium menegaskan jika pasien positif menderita COVID-19. Dari website resmi pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait penanganan kasus COVID-19, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tercatat lebih dari 800 orang yang berstatus ODP, orang dalam pemantauan. 22 orang dirawat di ruang isolasi dan masuk kategori PDP, pasien dalam pengawasan, dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Jumlah pasien dalam pengawasan ini meningkat lebih dari 100% jika dibandingkan dengan kondisi minggu lalu. Dalam pengumuman resmi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Nasional Penanganan COVID-19 di Jakarta, 5 orang warga Sumatera Barat dinyatakan positif mengidap COVID-19. Sekarang ada 3 orang. Yang 1 orang akan dimasukkan malam ini karena hasil tes dari pusat sudah positif. Dari 4 orang yang positif itu 2 orang warga Kota Bukit Tinggi, 1 orang warga Batu Sangkar, 1 orang warga Padang. Kesimpulannya adalah 4 orang hasil daripada tes 4 orang positif COVID-19. Sri Luis melaporkan dari Bukit Tinggi. Tak seperti biasanya, mobil pemadam kebakaran yang selalu melaju kencang dengan sirine yang meraung-raung, kali ini mobil pemadam kebakaran yang berseliweran di jalanan Kota Padang justru berjalan dengan pelan dan tanpa menyalakan sirenenya.
Mobil tersebut hanya menyalakan lampu rotator sebagai pertanda jika mereka melakukan sesuatu yang penting. Mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan oleh pemerintah Kota Padang untuk menyemprot jalanan dengan cairan disinfektan. Hal ini merupakan langkah antisipasi untuk mempersempit ruang gerak COVID-19 yang saat ini telah menjadi pandemi. Tak tanggung-tanggung, setiap hari pemerintah Kota Padang mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot jalanan di Kota Padang. Dalam pelaksanaannya, setiap mobil mampu menyemprot jalan sepanjang 15 km dan menghabiskan 16.000 liter cairan disinfektan. Beberapa ruas jalan yang disemprot petugas adalah Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Bypass, dan Jalan Raya Padang Indarung. Masing-masing ruas jalan dikerjakan oleh 1 unit mobil pemadam kebakaran. Dan ini adalah hari yang ketiga bagi kita, dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti setiap hari. Jadi kita sudah siapkan, jadi anggota ini kan sudah ibaratnya untuk melakukan kegiatan ini mereka sudah tulus ikhlas. Dan kita berbuat untuk keselamatan masyarakat kita. Sampai selesainya dan sampai kaburnya corona dari Kota Padang. Penyemprotan seperti ini telah dilakukan pemerintah Kota Padang sejak 3 hari yang lalu dan akan terus dilakukan setiap hari selama 14 hari, sesuai dengan berakhirnya masa tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Padang. Namun jika masa tanggap darurat diperpanjang, maka penyemprotan pun akan tetap dilakukan. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Sejak beberapa hari terakhir, petugas BPBD Kota Padang keluar masuk perkantoran di Kota Padang. Mereka bukan menuntaskan urusan di kantor-kantor tersebut, tapi beberapa orang petugas ini menyemprot gedung perkantoran dengan cairan disinfektan. Beberapa ruangan yang ada di dalam perkantoran tak luput dari sasaran petugas, seperti yang dilakukan di gedung kantor perbendaharaan dan kas negara yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pusat Kota Padang. Khusus pada area yang sering dikunjungi oleh masyarakat, petugas menyemprot disinfektan berkali-kali, sehingga tak ada area yang tak tersentuh cairan disinfektan. Aksi yang dilakukan petugas BPBD Kota Padang ini bertujuan untuk meminimalisir wabah COVID-19. Dalam sehari setidaknya petugas melakukan penyemprotan di 10 fasilitas umum di lokasi yang berbeda. Dalam pelaksanaan penyemprotan disinfektan untuk fasilitas umum, masjid, musala, kemudian sekolah. Jadi sekarang ini kami masih eksis di lapangan khusus untuk hari ini sampai jam 4:30 ya, sudah 9 titik dan ada satu titik lagi di Purwita masjid yang akan kita melaksanakan penyemprotan disinfektan. Pihak perkantoran yang sering didatangi oleh warga masyarakat juga melakukan tindakan preventif. Selain menyemprot ruangannya dengan cairan disinfektan, setiap pengunjung yang akan berurusan harus masuk bilik steril untuk disemprot disinfektan. Penyemprotan disinfektan ya untuk kantor KPPN Padang supaya terbebas dari virus COVID-19 ini demi kelancaran pelaksanaan tugas kami, kelangsungan kinerja kami dalam mengelola dana APBN di Kota Padang. Sudah banyak yang kami lakukan untuk safety karyawan. Kami menyediakan masker untuk semua karyawan yang ada di sini, sarung tangan, kemudian hand sanitizer. Aksi penyemprotan fasilitas umum ini akan dilakukan oleh BPBD Kota Padang selama masa tanggap darurat berlangsung. Dari Padang, Alfi melaporkan. Polsek Tanjung Baru dan Koramil Salim Taun Tanjung Baru. Antisipasi penyebaran COVID-19 dilakukan pemerintah dengan berbagai cara. Petugas kepolisian dan anggota Babinsa Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, menghentikan kegiatan buru babi yang dilakukan warga setempat pada Selasa pagi. Berbekal pengeras suara yang terpasang di mobil operasional, Kapolsek Tanjung Baru serta Danramil setempat menghimbau para pecandu buru babi untuk menghentikan kegiatannya dan kembali ke rumah masing-masing.
Selain dilakukan oleh petugas keamanan, larangan berburu ini juga disampaikan oleh wali jorong setempat, serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam FKPM Nagari Barula, Kecamatan Tanjung Baru. Langkah yang dilakukan oleh petugas merupakan tindak lanjut dari maklumat Kapolri yang dikeluarkan 19 Maret lalu, yang intinya melarang segala bentuk aktivitas sosial yang melibatkan orang banyak. Selain berbekal maklumat Kapolri ini, petugas kepolisian juga berhak membubarkan keramaian sesuai dengan pasal 212, 214, dan pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun beruntung, warga Tanjung Baru yang melakukan kegiatan buru babi yang dihentikan oleh petugas kepolisian tak melakukan perlawanan. Warga dengan tertib mematuhi aturan itu dan kembali ke rumah masing-masing. Babi yang dilakukan di wilayah Polsek Tanjung Baru itu merupakan kegiatan kemarin. Jadi Kapolsek bersama dengan Babinsa Koramil dan Babin Kaptipmas Polsek bersama dengan aparatur pemerintahan paling bawah desa Pak Jorong dan FKPM membubarkan dan mengajak masyarakat pecandu buru babi untuk tidak melaksanakan kegiatan berkumpul yang bersifat massa dan tidak melakukan kegiatan secara bersama-sama dan diajak untuk pulang ke rumah masing-masing. Bagi warga Tanah Datar, berburu merupakan kegiatan rutin mingguan yang dilaksanakan oleh warga setempat sejak puluhan tahun lalu. Kegiatan ini merupakan kegiatan turun-temurun dan dilaksanakan hampir di setiap corong yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sri Luis melaporkan dari Batu Sangkar.